Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, para asatizah, para guru, orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Salman Mizan, kemudian para orang tua yang lainnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah mudahkan langkah kita untuk hadir duduk di majelis ilmu, mempelajari ayat demi ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah berikan rahmatnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan ta'lim kitab tafsir Al-Jalalain, masih dalam pembahasan surah Al-Mulk ayat yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu ila annahu qala afaman yamshi muqibban, apakah orang-orang yang berjalan muqibban, merangkak, waqi'an artinya jatuh, ala wajhihi atas wajahnya, ahda dia lebih mendapatkan petunjuk, dia lebih terpimpin, amma yamshi sawiyan, ataukah orang yang berjalan dengan tegak, mu'tadilan, tegak, ala siratin, di atas jalan, thariq artinya jalan, mustaqim jalan yang lurus. Nah, ayat ini memberikan satu ilustrasi kepada kita bahwa ada perbedaan yang sangat nyata antara orang yang beriman dengan orang yang kufur. Diilustrasikan dengan cara berjalan. Apakah orang yang berjalan dengan cara dia terlungkup wajahnya ke bawah, senantiasa jatuh, itu yang lebih dapat petunjuk, itu yang lebih benar dibandingkan orang yang jalan dengan tegak, tidak pernah terjatuh-jatuh. Kira-kira yang mana yang lebih mendapatkan petunjuk? Orang yang jalan selalu jatuh dengan wajah berada di bawah, ataupun orang yang jalan senantiasa tegak berdiri? Pasti jawabannya adalah orang yang berjalan dengan tegak, itulah yang lebih dapat petunjuk. Gitu. Ya, ini gambaran atau ilustrasi yang Allah gambarkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang tidak dapat petunjuk Allah, seperti orang yang jalan dengan wajah ke bawah karena dia senantiasa jatuh. Ya. Kemudian pembahasan dalam tafsir wa khabaru man ats-tsaniyati, dan khabar daripada man yang kedua mahdhufun, dihapus, ya. Jadi kalau yang pegang tafsir itu kita dapat melihat ada man di situ. Man-nya mana? Afaman. Afaman. Dan khabar man yang kedua
ansha'akum, katakanlah huwallazi, dialah yang ansha'akum, khalaqakum. Ansha'akum artinya sama dengan khalaqakum, yaitu menciptakan. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan kepada kalian pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidata, hati, al-qulub. Al-qulub, al-afidah artinya hati ya. Afidah itu bentuk jamak daripada fuad. Ya. Fuad. Ini kita akan bahas. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Ya. Ma mazidatun, ma di situ adalah ma mazidah, ma ziyadah. Qalilan ma itu maksudnya ma ziyadah, tambahan saja. Wal jumlatu musta'nafah, dan kalimat tersebut, yakni kalimat qalilan ma tashkurun, adalah jumlah musta'naf, jumlah istinaf, kalimat yang baru, perubahan, kalimat yang baru, kalimat perubahan. Mukhbiratun bikillati syukrihim jiddan ala hadhihi ni'am, yang menghabarkan tentang sedikitnya rasa syukur mereka terhadap nikmat ini. Ya. Baik. Ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Huwa alladzi ansha'akum," dialah yang menciptakan kalian. Ansha'akum ay khalaqakum, yang menciptakan kalian. Apa bedanya? Sebetulnya ada beda antara khalaqa dengan ansha. Ya. Khalaqa dengan ansha. Kalau ansha, dia menciptakan sesuatu dari bentuk yang sebelumnya berbeda. Ya. Kalau khalaqa, menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada, itu khalaqa. Ansha, menciptakan sesuatu daripada bentuk yang sebelumnya. Manusia kan berproses dalam penciptaannya ya. Sebelum kita jadi janin dalam perut ibu kita berada pada bentuk yang berbeda. Itu apa? Benih. Ya, benih sperma. Sperma ayam bertemu dengan sel telur ibu. Ya. Dari bentuk itu bergabung, maka terjadi pembuahan, menjadilah dia bakal janin. Ya, itu namanya ansha. Jadi ansha ini menunjukkan bahwa kita diciptakan Allah berproses. Allah pernah menciptakan kita daripada proses yang sebelumnya. Gitu. Kalau khalaqa, menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Gitu. Nah, kemudian wa ja'ala, menjadikan bagi kalian. Nah, kalau ja'ala lebih apa namanya? Lebih mudah lagi. Artinya sudah ada ciptaannya, hanya tinggal ditambahin sedikit. Gitu. Ya. Kan waktu kita dalam perut ibu kan masih dalam bentuk yang belum jelas. Gitu. Semuanya masih dalam bentuk apa namanya itu? Janin ya. Kupingnya belum tumbuh, tangannya belum tumbuh, masih seperti itu aja. Kan kalau kita gambarkan begitu ya. Nah, kemudian Allah tumbuhkan, Allah jadikan bagi janin itu apa? As-sam'a, pendengarannya dulu, wal absar, penglihatannya, wal afidata, baru nanti hati. Nah, itulah juga yang menggambarkan proses kematangan indera manusia. Ketika manusia itu dilahirkan ke atas muka bumi, indera yang paling dapat berfungsi dengan baik pada pertama kali adalah indera apa? Sam'a, pendengaran kita. Ya kan? Makanya disebut urutannya dengan betul ini. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah telah menjadikan bagi kalian pendengaran, afida, absar, penglihatan, kemudian afida, baru hati.
proses penyebutan ini bukan tanpa alasan. Kenapa disebut sam'a dulu, baru absar, baru afidah? Karena yang pertama kali berfungsi ketika manusia lahir adalah sam'anya, pendengarannya, ya kan? Bayi waktu lahir nggak bisa melihat, matanya masih tidak bisa melihat, tapi telinganya sudah bisa mendengar. Makanya disunahkan bagi orang yang baru dapat anak, bayinya itu diapakan? Diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Karena apa? Telinganya sudah mendengar. Telinganya sudah mendengar. Nanti sudah beberapa bulan, barulah matanya ini bisa melihat dengan jelas, gitu ya. Kalau masih sebulan, itu matanya masih buram-buram, belum bisa berfungsi dengan baik. Nah nanti setelah pendengaran baru kemudian absar. Setelah absar barulah nanti afidah. Afidah itu bentuk jamak daripada fuad. Ya. Apa bedanya dengan qalbun? Jadi qalbun itu ada beberapa tingkatan. Yang paling luar itu namanya qalbun, hati. Ya. Hati. Jangan salah artikan ya. Hati itu bukan hati yang di dada kita, hati. Bukan hatinya itu. Hati di sini, qulub itu artinya jantung. Ya. Makna qulub bukan hati. Makna yang sebetulnya adalah jantung. Makanya kalau disebutkan jantung hati di sini. Jantung kita di mana adanya? Di mana? Di tengah atau di mana? Tengah atau kiri? Belah kiri. Sejajar dengan apa? Yang ini ya. Jantung itu ada di sini. Makanya ulama-ulama sering mengajarkan. Saya baca dalam kitab Widid yang Widid itu biasa diamalkan oleh para ulama. Kalau kita pagi-pagi habis subuh baca Alam Nasrah 7 kali, kemudian baca nama Allah yang bernama Al-Fattah. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Sambil tangan kita letakkan di mana? Dada kiri. Ya, dada kiri. Kenapa kiri? Karena di situ letaknya jantung hati. Ya, kalau hati bukan di sini hati. Hati kita tuh yang tempat memfilter racun-racun itu. Bukan di kiri, tapi di mana? Di tengah, di kanan itu. Tapi yang di sini nih jantung. Ya, jantung. Nah, kita baca setelah subuh Alam Nasrah 7 kali, ya Fattah 71. Biar apa? Biar hati kita terbuka. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Nah, diletakkan tangannya di kiri. Kenapa? Di situ letak jantung hati kita. Ya, jantung hati. Begitu juga ada sebagian ulama ketika dia pakai sorban, dia nggak pakai di kanan, tapi di mana? Saya juga kalau pakai sorban pakai di kiri, bukan di kanan. Setengah ulama bilang kanan, karena kanan lebih utama, gitu ya. Tapi ada yang pakai di kiri. Kenapa kiri? Karena di situ letak jantung hati. Supaya sorban itu bisa menutupi hati kita. Itu maksudnya. Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf dia pakai sorban di kiri, bukan di kanan. Kalau lawan yang lain di kanan ya, beliau pakai di kiri. Karena di situ letaknya jantung hati. Berharap dengan pemakaian sorban itu bisa menutupi hati kita yang tadinya tidak baik jadi baik. Itu namanya tafa'ul, ya, mengharap untuk sesuatu yang baik. Ya. Nah, afidah itu bentuk jamak daripada fuad. Ya. Tadi kan saya katakan hati itu ada beberapa tingkatan. Yang paling luar namanya fuad. Yang paling luar adanya
fuad kita. Kita pernah buat sesuatu salah, kita mikir, yang mikir itu sebetulnya siapa? Otak apa hati? Hati kita. Ya, hati kita itulah yang berpikir. Otak itu cuma ininya aja, instrumennya aja, tapi yang berpikirnya, CPU-nya itu ada di hati. Hati itulah yang bisa membedakan antara yang benar dengan yang buruk. Itu hati. Bukan di kolbunya, tapi di fuadnya. Ya, dia lebih dalam daripada hati. Fuad. Makanya ada perkataan, jangan kamu dustai isi hatimu. Ya kan? Isi hatimu itu apa harusnya? Fuad kita. Karena fuad tidak pernah berdusta. Walaupun orang buat maksiat, pasti ada bagian daripada hatinya itu yang sebetulnya tidak menerimanya. Karena fuad, dia merupakan karunia Allah. Tetapi pada sebagian orang, fuad itu tidak bisa mengontrol dengan begitu berkuasa. Kenapa? Karena dikuasai oleh syahwatnya. Begitu. Tapi hati tidak pernah berdusta. Dia tahu yang mana yang paling betul. Nah, di bawah daripada hati itu namanya saunabari. Kalau kita terjemah jadi apa? Sanubari. Ya kan? Itu bahasa Arab. Itu yang paling dalam lagi daripada hati kita. Ya. Baik. Nah, kenapa yang disebut afidah? Nanti di akhirat Allah akan minta pertanggungjawaban. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sama dengan ayat ini. Artinya disebutnya 3 bagian. Di sini kan wa ja'alahu as-sam'a wal absara wal afidah. 3 bagian ini, 3 anggota ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan kita, wal fuada, hati kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ul. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 3 anggota ini, bukan yang lain-lainnya? Bukan berarti hanya 3 ya. Tetapi 3 anggota inilah anggota-anggota yang menjadi sumber pengetahuan dan sumber ilmu. Orang bisa tahu, bisa dengar, bisa mengetahui sesuatu itu karena dia punya pendengaran, punya penglihatan, punya hati. Pertama, ketika ada orang berkata, telinganya dengar. Ya. Orang kalau dipanggil, kira-kira indra yang berfungsi, indra yang mana dulu itu? Telinga dulu ya. Dipanggil Yusuf. Nah, kan yang pertama yang berfungsi apa? Telinganya. Kemudian matanya nyari, ya kan? Siapa yang panggil ini? Matanya lihat. Oh, si pula. Dari pendengaran, proses keduanya mata melihat. Ketika mata melihat, ada proses identifikasi, ya kan? Siapa yang kira-kira yang memanggil saya? Oh, dilihat, rupanya si fulan dikenal, teman lama dari zaman SMA dulu. Akhirnya dapatlah kesimpulan. Nah, identifikasi itu yang melakukan apa? Hati kita. Ya, hati kita. Maka begitulah proses kita kenal kepada agama. Ada seruan, kita dengar, kemudian kita lihat, dan pada akhirnya kita menilai. Menilai itu apa yang dilakukan, apa yang digunakan? Hati. Maka ketika ada ajakan kebaikan, telinga kita nggak mau dengar, mata kita nggak mau lihat, hati kita nggak mau mikir, 3 anggota ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi apa yang kamu gunakan dengan 3 anggota itu? Aku berikan pendengaran, aku berikan penglihatan, aku berikan hati. Kenapa tidak digunakan untuk mencari kebenaran? Maka 3
Sedangkan tangan, kaki itu adalah outputnya, hasil akhirnya. Yang mau proses apa? Hatinya itu. Ya. Kalau hatinya baik, maka outputnya akan baik. Tangannya akan berbuat dengan perbuatan yang baik, kakinya akan melangkah kepada tempat-tempat yang baik. Karena itu adalah output yang proses hati. Nah, ini ayat ini penting untuk kita ketahui. Jadilah kita menjadi orang-orang yang menggunakan nikmat pendengaran untuk mendengar yang baik-baik, mata untuk melihat yang baik-baik, afidah hati kita jadikanlah sebagai alat untuk mengukur dan menilai sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Hati tidak pernah berdusta, seperti kayak saya katakan tadi. Maka jangan pernah dustai hatimu. Jangan pernah dustai hatimu. Hati kita pasti akan membawa kepada yang benar-benar. Karena hati itu karunia Allah. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, qalilan, sedikit sekali, ma tashkurun, orang-orang yang bersyukur. Bersyukur maksudnya apa? Bersyukur itu adalah asyukru sarafal abdu jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi ila ma khalaqa li ajlih. Seorang hamba menggunakan semua apa yang Allah karuniakan kepadanya terhadap apa yang dia ciptakan untuknya. Saya pernah katakan waktu itu, ya, maksud syukur ini adalah menggunakan segala nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuannya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini apa? Untuk apa? Untuk satu saja, yaitu beribadah. Ayatnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan kita diciptakan. Maka dengan tujuan itu Allah berikan kita nikmat-nikmat. Tujuannya hanya untuk membantu tujuan asal. Diberikan segala nikmat agar kita dapat beribadah dengan baik. Tetapi Allah katakan, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit sekali dari kalangan hamba yang bersyukur. Maksudnya yang mempergunakan segala nikmat sesuai dengan tujuannya. Ya. Qalilan ma tashkurun. Sayyiduna Umar bin Khattab, dia pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan yang sedikit. Orang nanya, ya, doa begitu kan? Sedikit apa? Maksudnya, aku ingin digolongkan ke dalam hamba-hamba Allah yang sedikit sekali yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali dari kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Umar radhiyallahu anhu, dia mengharapkan digolongkan ke dalam golongan yang sedikit itu. Ya, sedikit. Kita masuk yang mana kira-kira? Yang banyak atau yang sedikit? Allah sifatkan begitu. Dari banyak-banyak hambanya yang bersyukur kepada nikmat Allah adalah sedikit sekali. Ya. Maka mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit itu. Hadirnya kita di tempat ini itu merupakan bagian yang bersyukur nikmat. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat kepadanya. Semoga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Sebab Allah sudah janjikan, la in syakartum yang bersyukur, maksudnya yang menggunakan nikmat itu untuk tujuan yang Allah tentukan, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Baik, kemudian huwallazi zara'akum, dialah Allah yang telah zara'akum, khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Ya. Kalau di terjemahan itu biasanya sebutan zara'akum itu berkembang biak, ya. Fil ardi, di atas muka
yang seterusnya ayat yang ke-24, "Huwallazi khalaqakum", ya Allah yang menjadikan kalian berkembang biak di atas muka bumi, wa ilaihi tusyarun, dan kepadanya kalian akan dikumpulkan. Di dunia ini setiap orang pasti punya keinginan untuk berkembang biak, siapapun dia. Karena itu menjadi naluri kita ingin punya keturunan. Siapapun orangnya pasti ingin punya keturunan. Nah, semua yang kita dapatkan di muka bumi, baik itu anak keturunan kita dan juga termasuk harta benda kita. Harta benda kan berkembang biak, bertambah tentunya. Dan kita buktikan itu. Waktu kita lahir ke atas muka bumi kita nggak tahu apa-apa. Tapi ketika kita mati harta kita banyak. Nah, semuanya itu yang pernah hidup di atas muka bumi akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di mana? Di padang mahsyar. Maka perkataannya sama dengan ini. Tuhsyarun artinya dikumpulkan. Kumpulnya di mana? Mahsyar. Tempat berkumpul. Ya, tempat berkumpul dari manusia paling pertama Adam alaihissalam sampai manusia yang paling akhir, semuanya dikumpulkan pada tempat yang sangat luas. Nah, itu adalah gambaran kepada kita bahwa kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan kita waktu dikumpulkan oleh Allah itu berbeda-beda sesuai dengan amal ibadah kita. Dalam hadis yang sering kita dengar, matahari akan didekatkan sedekat 1 mil. Ya. Mil itu ada yang berkata mil jarak 1 mil itu berapa kilo ya? Kilo lebih ya. Ada yang berkata mil itu bukan sekilo, tetapi mil yang digunakan untuk menggunakan sifat akan. Namanya mil juga. Sedekat itu. Maka apa yang terjadi? Manusia akan merasa sangat tidak nyaman, panas. Ada yang peluknya, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya itu sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, ada yang keringatnya sampai lehernya. Bahkan ada yang keringatnya itu membasahi seluruh tubuhnya, tenggelam dengan air keringatnya. Kenapa? Sangat panas, matahari sangat dekat. Dan setiap orang keadaannya berbeda-beda, walaupun satu tempat. Seperti ada satu tempat akuarium gitu ya. Kita masuk di kolam itu, bukan di kolam, di tempat itu, tapi nggak ada itunya sebetulnya. Keringat kita hanya untuk kita. Yang lain nggak kena. Kita saja. Gitu kita kepanasan luar biasa. Makanya ada hadis yang Nabi katakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan Allah naungi dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah. Kenapa kita perlu cari? Karena keadaan waktu itu sangat-sangat panas. Ketika di padang mahsyar itu, kalau kita jalan tengah hari, panas tengah hari bosnya. Kemudian ada bayang-bayang. Kira-kira kita cari jalan yang mana? Yang panas atau yang ada bayangannya? Kita milih yang ada bayangannya. Naungan itu namanya zillun. Betapa nikmatnya jalan di tempat yang tidak kena sinar matahari. Itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Alangkah kita bersyukur pada Allah kalau kita punya naungan, ada zillun. Ya. Zillun ada naungan yang menaungi kita. Di antara yang dapat kita cari naungan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, itu kita perlu cari. Kalau yang pertama yang lainnya syabun nasyafi ibadillah, ya. Pemuda yang berkembang, bertumbuh dalam keadaan beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang masa mudanya tidak begitu rajin di masjidnya. Berulang
Tapi ada satu peluang yang dapat kita cari. Apa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Insya Allah kita ini ada taklim di masjid kita datang, sembahyang jamaah ke masjid kita datang. Artinya hati kita senantiasa terpaut. Kalau nggak ke masjid kayaknya nggak enak. Ada perasaan gitu kan? Kalau nggak ke masjid kayaknya nggak enak. Ada yang kosong gitu ya. Kalau kita sakit di rumah seminggu 2 minggu kayaknya nggak